warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di praktikum sistem penyaluran daya listrik dan SCADA. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai protokol Modbus atau Modbus protokol, di mana seperti kita yang ketahui, Modbus sendiri merupakan protokol atau komunikasi yang dipublikasikan oleh Modicon pada tahun 1979. Modbus protokol sendiri merupakan sebuah protokol yang berkomunikasi menggunakan teknik master dan slave, di mana master sendiri itu merupakan perangkat yang dapat memberikan permintaan ataupun memberikan perintah kepada slave, sedangkan untuk slave sendiri merupakan perangkat lain yang dapat memberikan balasan ataupun respon terhadap permintaan dari master. Yang mana pada praktikum kali ini master kami menggunakan software ModScan ataupun laptop atau PC. Kemudian untuk slave-nya sendiri kami menggunakan powermeter PM1200 dari Schneider. Nah, untuk menghubungkan antara laptop atau PC kita yang sudah terinstall ModScan dengan powermeter, kami menggunakan konverter RS485 ke USB. Jadi untuk menghubungkan antara master dan juga slave, nanti kita akan menggunakan konverter RS485 dengan diubah menjadi konverter USB. Nah, jadi kita juga akan melihat nantinya terhubung dengan port berapa untuk powermeternya gitu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana cara menghubungkan antara master yang dalam hal ini yaitu software ModScan dan slave yaitu powermeter PM1200. Oke, baik, sebelum kita menghubungkan antara master dan juga slave-nya, terlebih dahulu kita lihat spesifikasi dari powermeter PM1200. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu mulai dari supply voltage-nya. Jadi untuk powermeter PM1200 ini dapat disuplai menggunakan tegangan DC maupun AC dengan range tegangan antara 44 volt hingga 277 volt baik DC maupun AC. Dan untuk tegangan AC untuk frekuensinya yaitu 50 atau 60 Hz. Nah, kemudian untuk power consumption atau daya yang dikonsumsi oleh powermeter ini yaitu kurang dari 3 volt ampere itu ketika menggunakan 240 volt AC. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk akurasinya sendiri. Untuk akurasinya di sini untuk power ataupun daya itu 1%, kemudian power factor, energi, voltage, current itu juga sama 1% maksudnya. Kemudian yang paling akurat di sini adalah dari frekuensi. Jadi akurasinya itu sebesar 0,1%. Nah, kemudian untuk protokolnya, jadi di sini menggunakan Modbus protokol dengan port supportnya yaitu RS485 sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan menggunakan konverter RS485 ke USB untuk menghubungkan antara master dan juga slave-nya. Baik, sebelum kita menghubungkan antara master dan juga slave, terlebih dahulu kita perlu mengetahui parity dan juga baud rate dari powermeter PM1200-nya. Nah, untuk mengetahui parity dan juga baud rate-nya yaitu dengan cara tekan tombol kiri. Nah, kemudian kita cari menu set. Nah, setelah kita menemukan menu set, kita tekan tombol kanan. Kemudian setelah muncul view, kita tekan kanan lagi. Nah, selanjutnya kita cari parity dan juga baud rate-nya. Nah, di sini untuk parity-nya menggunakan even, dan untuk baud rate-nya di
Di sini 4.800. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui baud rate dan juga parity dari power meter PM1200 ini, kita dapat langsung menghubungkan dengan master, yaitu software ModScan. Oke, baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita bisa membuka software ModScan-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk menghubungkan antara master dan juga sleeve-nya, kita gunakan menu connection. Nah, sebelum kita mengkoneksikan, kita juga perlu mengetahui port yang terhubung antara power meter dan juga laptop atau PC kita. Nah, kita lihat di device manager, kita cari device manager. Oke, kemudian kita lihat di sini di bagian port. Nah, di sini untuk power meternya terhubung dengan COM3. Oke, setelah kita mengetahui semuanya, mulai dari parity, baud rate dan juga COM-nya, kita dapat menghubungkannya dengan menu connection, kemudian connect. Nah, di sini sudah terhubung dengan COM3 ya. Kemudian baud rate-nya menggunakan 4.800. Oke, kemudian untuk parity-nya tetap even. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah, saat ini sudah terhubung antara modbus-nya dan maksud saya antara master dan juga sleeve-nya. Nah, di sini dibuktikan dari master yang sudah meminta data atau request data, dibuktikan pada number of calls. Nah, di sini 3. Namun untuk valid slave response-nya itu masih 0. Di sini artinya slave masih belum memberikan respon. Artinya ketika request dari master belum direspon dengan baik oleh slave, maka di sini masih tetap 0. Nah, hal ini terjadi karena kita belum mengubah menu ini menuju ke holding register karena data-datanya terdapat di holding register. Nah, untuk address-nya sendiri kita lihat di spesifikasi PM modbus-nya, PM1200 untuk modbus-nya. Nah, di sini untuk address dari current di alamat 3913. Kemudian ada tegangan line to neutral ada di 3911. Kemudian ada juga frekuensi. Nah, di sini ada di 3915. Nah, untuk pada percobaan kali ini karena belum menggunakan beban, maka yang dapat kita lihat hanya pada bagian tegangan line to neutral dan juga frekuensinya di alamat 3915. Baik, setelah kita mengetahui, kita ubah di sini bagian address-nya, kita ubah yang pertama itu alamatnya 3907. Nah, untuk banyaknya data yang ingin kita lihat cukup 10 saja. Nah, selanjutnya setelah kita ubah, nah di sini untuk valid slave response-nya sudah mulai muncul karena di sini sudah tepat untuk alamat yang kita ingin ketahui. Nah, untuk menyamakan antara request dan juga responnya, kita reset terlebih dahulu. Nah, di sini setelah sama, artinya ketika request dari master 7 request, maka responnya juga sudah sebanyak 7 respon dari slave-nya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk sesuai dengan spesifikasi yang tadi, untuk tegangan line to neutral di sini di alamat 3911 dan frekuensi di alamat 3915. Nah, di sini untuk
di alamat 3911 menunjukkan nilai tegangan line to neutronnya, dan di sini di alamat 3915 yaitu nilai frekuensinya. Dan ini sudah sesuai dengan nilai yang ditampilkan juga pada power meter PM1200. Nah, artinya di sini sudah sesuai untuk komunikasi protokol Modbus-nya. Nah, di sini karena tipe dari datanya yaitu float. Nah, di sini tipe datanya float ya. Maka di sini kita juga menggunakan float. Nah, di sini sudah kita ubah ke menu float. Dan juga di sini juga terdapat nilai biner, kemudian nilai desimal, integer, dan juga hexadesimal. Namun karena tipe datanya sesuai dengan spesifikasi tadi yaitu float, maka kita cukup menggunakan menu float. Nah, kita juga bisa melihat traffic atau traffic dari request dan juga responnya. Nah, di sini untuk yang berwarna putih yaitu merupakan request dari master, dan yang berwarna hitam yaitu respon dari slave. Nah, silakan kalian bisa screenshot pada bagian ini untuk diletakkan pada PPP sebagai project. Baik, selanjutnya kita kembalikan. Nah, di sini sudah sesuai untuk. Nah, lalu untuk bagaimana jika baik itu parity ataupun baud rate dan lain sebagainya atau juga COM itu tidak sesuai dengan yang ada pada power meter. Nah, kita coba kita disconnect dulu. Nah, selanjutnya kita konekkan lagi. Nah, misalnya untuk baud rate-nya sendiri kita ubah ke 9600, sedangkan pada PM1200-nya menggunakan 4800. Cukup baud rate saja kita ubah dan oke. Nah, di sini untuk pesannya yaitu Modbus message timeout, artinya antara mode scan dan juga power meternya tidak dapat terhubung karena memang untuk baud rate-nya tidak sama. Nah, terlebih dahulu kita disconnect lagi. Nah, itulah pengaruh dari penggunaan ataupun nilai baud rate dan juga parity, kemudian nilai COM. Port COM juga perlu kita ketahui untuk menghubungkan antara master dan juga slave, yang mana dalam hal ini masternya yaitu software mode scan dan slave-nya yaitu power meter PM1200. Jadi beberapa hal yang perlu kita pastikan, mulai dari port COM-nya, kemudian baud rate dan juga parity-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba mengubah baik parity dan juga baud rate dari power meter PM1200-nya. Untuk langkah-langkahnya yaitu dengan cara klik tombol kiri. Nah, kemudian kita cari menu set lagi. Nah, setelah kita menemukan menu set, kita tekan tombol kanan. Nah, untuk menggantinya kita perlu menuju ke menu edit. Nah, setelah kita menemukan menu edit, kita tekan tombol kanan cukup lama. Nah, sampai menunjukkan kode. Nah, untuk kodenya sendiri yaitu 1000. Nah, setelah kita ubah ke kodenya ke 1000, kita tekan tombol ini. Nah, ini artinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita cari parameter baud rate dan juga parity-nya yang akan kita ubah. Nah, di sini menu parity-nya sudah kita temukan. Nah, untuk mengubahnya tekan tombol kanan. Nah, di sini kita ubah parity-nya menjadi ODB. Ketika kita sudah selesai mengubah parameter parity-nya, kita tekan tombol kanan. Nah, kemudian kita ubah baud rate-nya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, yaitu dengan cara tekan tombol kanan.
sampai nilai baud rate-nya ini berkedip. Nah, artinya kita sudah dapat mengubahnya di sini. Untuk nilainya kita ubah menjadi 9.600. Nah, setelah kita mengubah, kita tekan tombol kanan. Oke, selanjutnya setelah kita selesai mengubah nilai baud rate dan juga parity-nya, kita kembali lagi ke menu awal dengan cara tekan tombol kiri. Nah, muncul parameter save. Nah, kita tekan tombol ini. Nah, sini sudah berhasil kita ubah untuk nilai parity dan juga baud rate-nya. Nah, selanjutnya kita kembali dengan klik tombol kiri. Nah, kembali ke RM5. Nah, selanjutnya kita tekan tombol kanan. Oke, nah di sini kita sudah berhasil mengubah nilai parity dan baud rate-nya. Mari kita hubungkan kembali dengan software ModScan. Oke, baik. Selanjutnya kita coba hubungkan kembali dengan klik menu connection, kemudian connect. Nah, untuk portnya tetap menggunakan COM3. Nah, untuk baud rate-nya 9600 dan parity-nya yaitu ODD. Nah, setelah kita mengubahnya, kita klik OK dan OK. Nah, jangan lupa untuk Modbus point type-nya kita ubah menjadi holding register dan address-nya yaitu 3907. Untuk panjangnya cukup 10 data saja. Nah, kemudian kita reset terlebih dahulu. Nah, di sini sudah sesuai ya nilai tegangan, line to netralnya dan juga frekuensinya. Nah, di sini meskipun nilai parity dan juga baud rate-nya kita ubah, di sini tetap dapat berkomunikasi karena untuk menu connection-nya sudah kita sesuaikan dengan parity dan juga baud rate dan juga port COM dari power meter PM1200-nya. Jadi kunci dari keberhasilan komunikasi antara master dan slave dalam protokol Modbus yaitu nilai parity, kemudian baud rate dan juga COM-nya perlu kita ketahui dan perlu kita samakan antara master dan juga slave. Baik, cukup itu saja video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.